Kalau kita ngomong investor awal, biasanya mungkin lebih melihat itu adalah foundernya siapa. Betul. Karena kalau kita ngomong marketnya besar pun, tetapi kalau misalnya foundernya nggak jelas, dengan ide yang, walaupun ide luar biasa, tetapi per hari ini kan kita ngomong ideas is cheap, Pak ya. Mungkin lebih Betul. lebih kasarnya lagi sih, ideas itu nggak ada harganya mungkin, Pak, sekarang. Kita mau nyari ide bisnis itu yang Banyak. bisa masuk kayak ke AngelList atau teknologi pun masuk ke TechCrunch atau Tech in Asia Betul. itu udah ketemu banyak banget ide, tinggal kita copy mungkin yang di luar sudah sukses dibawa ke Indonesia gitu loh. Selamat Ya, malam teman-teman seluruh Indonesia yang sudah hadir ya malam ini Bisnis ID Live ya dengan Rico. Kita akan bicara santai sebetulnya ya, tapi pasti ada bobotnya. Bobotnya adalah kita bisa belajar dari beliau yang saya sudah kenal cukup lama juga sebetulnya, dari Surabaya dulunya ya, ikut juga program-program kita dulunya, kemudian kita bersama-sama juga mencoba melihat teman-teman di Surabaya bagaimana membantu di sana. Nah, saya kenal Rico ini dulunya awalnya adalah sebagai founder dari plazakamera.com ya. Plazakamera.com ya, ini memang mungkin nomor satu lah di Indonesia ya kalau soal apa namanya web yang untuk commerce-nya, alat-alat apa namanya kamera, peralatan elektronik yang terpercaya tentunya. Jadi saya sudah sering ya, datang ke kantornya beliau hampir tiap bulan, dulunya juga ke Surabaya ya, Riko ya. ya, ya, Nah, nah, yang menariknya bagi saya adalah kenapa malam ini juga saya undang beliau. Saya tidak bicara soal Plaza Kameranya karena itu bisnis beliau ya, yang masih jalan juga sampai sekarang. Tapi saya lebih banyak nanti mau bicara mengenai beliau ini mendirikan bisnis baru nih. Nah, namanya Pesan Lokal. Nah, jadi dari awal juga saya mencoba memantau nih apa sih sebetulnya pesan lokal ini. Kemudian juga bagaimana caranya beliau ini, Rico ini membuat dengan teman-teman ya. Jadi foundersnya pesan lokal itu setahu saya Rico ya sebagai CEO-nya, kemudian ada Winata ya sebagai CTO, betul. kemudian juga ada Jiwa Fieri Jiwa, ya, ya, betul, ya sebagai CMO-nya ya. Nah, betul. mereka bertiga ini sudah punya pengalaman luar banyak ya dari sisi digital ya, teknologi ya. Rico sendiri sudah 17-an tahun ya, Rico ya bisnis ya. Betul, Pak. Nanti bisa juga cerita sedikit nantinya itu ya. Tapi kemudian yang menarik bagi saya yang mungkin bisa kita pelajari malam ini yang mungkin teman-teman bisa coba catat misalnya ya, apa yang didapatkan malam ini adalah kalau kita mau membangun bisnis baru itu apa sih sebetulnya yang kita lakukan. Nah, ini mungkin bisa dengar sendiri dari Rico bagaimana. Walaupun bisnis ini adalah startup teknologi yang namanya adalah pesan lokal, itu adalah sebuah bisnis demand fulfillment ya, Rico ya. Betul, Fulfillment betul. nanti Rico cerita lah nantinya ya. Tapi malam ini saya pengen mungkin diskusi sama Rico perjalanannya, gimana sih membuat bisnis baru ini? Apa Ya, pertimbangannya yang harus dilakukan ya? Apa yang dilihat? Kemudian bagaimana membangun misalnya partnership-nya misalnya. Kemudian setelah itu next-nya itu apa. Jadi ini yang teman-teman bisa pelajari ya malam ini. Jadi kita tidak hanya sekedar memotivasi, belajar jualan-jualan terus gitu ya. Tapi ini kalau jualan itu penting sih, tapi ini betul-betul melihat konsep dari awal ya, bagaimana seorang Rico yang sudah punya pengalaman 17-an tahun di bisnis, punya juga plazakamera.com, membangun startup baru. Nah, kenapa contoh yang betul. startup ini saya pakai? Karena ini banyak perbedaannya, Riko. Jadi banyak kemarin itu di feed-nya saya, di Instagram-nya saya sering bilang begini, Hmm, saya berharap sebetulnya UMKM itu sebetulnya saya nggak suka nama UMKM itu. Karena UMKM itu konotasinya kok kayaknya dikecilkan artinya ya. Kok UMKM itu kecil, kecil seolah-olah terus, Pak. kecil terus gitu ya. Jadi harusnya kita mulai sebagai UMKM, tetapi ya bisa berpikir seperti startup teknologi yang banyak kita dengar ya, Hmm, misalnya seperti Grab, Traveloka, Gojek, ya Tokopedia, Bukalapak dan semuanya itu ya. Itu kan mereka hmm,
awalnya kan juga ya UMKM sebetulnya dari nol kan ya, yang namanya nol Betul. kan. Malahan ada yang modal nol malahan ya. Jadi tanpa Sama, modal Pak. kan gitu Pesan ya. pesan lokal juga nol, Pak. Nah, ini yang perlu diceritain kan gitu ya. Jadi teman-teman ini kadang-kadang mikir, wah ini saya harus punya modal lah. Awalnya selalu begitu. Nah, jadi artinya apa? Walaupun kita mulainya kecil, seperti katakanlah kita dinamakan UMKM, tapi kalau kita membangun bisnis itu seperti startup yang seperti Rico ini, di mana perbedaannya cukup signifikan menurut saya, ya, di antara di antara bisnis-bisnis yang konotasi yang kita namakan UMKM itu, karena kalau UMKM yang biasa itu mereka buat produk biasanya, kemudian cari penjualannya kan gitu biasanya, umumnya kan gitu. Betul. Betul. Startup di Rico tidak seperti itu. Nah, karena biasanya sudah pasti awalnya sudah mulai punya rencana, dan rencana ini sudah mulai punya rencana yang besar, punya bisnis model, punya tim yang dari awal sudah dibangun, ya, mempunyai konsep, walaupun mulainya dari nol. Nah, ini yang ingin saya dengar dari Rico. Jadi mungkin pertama Rico cerita dulu, Rico siapa gitu ya, pengalamannya bisnisnya selama ini bagaimana. Nah, kemudian mungkin juga cerita apa sih yang mendasari mau membangun bisnis baru yang namanya startup pesan lokal ini. Silakan Rico. Oke, terima kasih Pak waktunya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Rico Satria, kelahiran Banjarmasin dan sekarang menetap di Surabaya. Jadi mungkin sudah separuh hidup sih di Surabaya sih. Jadi KTP-nya KTP Surabaya. KTP Surabaya anak buahnya Bu Risma lah ya. Oke, jadi pengalaman bisnis saya sebenarnya udah mulai jualan dari kelas 2 SD sih, Pak. Cuma kalau kita ngomong benar-benar berbisnis serius, mungkin zamannya waktu itu zamannya kuliah. Jadi sempat ikut di multi level marketing, terus sempat buka bisnis sendiri, sempat ngambil franchise, sampai akhirnya tahun 2011 akhir itu mulai berbisnis di Plaza Kamera. Jadi dan waktu itu bukan Plaza Kamera juga, namanya waktu itu masih Toko Doni, sampai 2012 baru kita pakai Plaza Kamera. Dan seperti banyak bisnis pada umumnya, Plaza Kamera itu bukan dibangun dari sebuah rencana yang jangka panjang, mau jadi e-commerce atau apapun, enggak sih, karena benar-benar startingnya dari jualan di forum Kaskus waktu itu. Oh, jadi Kaskus masih populer ya waktu itu ya. Betul. Kalau di zaman 2009 sampai 2014-an mungkin waktu itu kita nyari apa aja kalau di Google tuh selalu keluarnya Kaskus, FJB Kaskus. Betul. Nah, sejak 2014-an itulah baru mulai Tokopedia dan Bukalapak naik waktu itu. Jadi bisa dibilang waktu itu startingnya benar-benar dari nol, dari garasi. Modal pertamanya juga dari kartu kredit, waktu itu belanja barang lewat AliExpress senilai 3 juta, nyampe ke sini kita jual, ngelipet, ya udah itu starting bisnis sampai akhirnya mulai membesar, akhirnya kita masuk ke digital marketing, kita mengerti soal SEO dan segala macam itu. Sampai akhirnya di tahun 2018 secara traffic kita udah nomor 1 di Indonesia. Jadi seperti itu sih perjalanan awalnya Plaza Kamera, Pak. Jadi bisa dibilang mungkin itulah bisnis pertama saya yang cukup ya kalau dibilang sukses sih sukses. Dan di 2018 itulah saya ketemu Pak Budi. Waktu itu kita membahas soal market ya, soal market. Kita lihat Pak Budi kan selalu menekankan base-nya semua on data. Saya waktu itu kan ngomong saya mau jadi nomor 1 di Indonesia in terms of revenue, bukan traffic. Dan waktu itu cari dulu dong data marketnya ini seberapa besar market size sama market share. Iya, waktu itu ingat saya. Sampai betul, di 2000. Saya sampai beli data seharga $990, Pak. Jadi wah kurang ajar nih, beli datanya sampai 14 juta waktu itu, kurs ya 14 ribuan lah. Betul. Jadi tetapi bagaimanapun tidak menyesal karena disitulah kita terbuka matanya, karena disitulah kita tahu bahwa waktu itu bisnis di industri digital imaging itu sebuah industri yang sunset.
Jadi Ya. masih ada peluang, tetapi istilahnya apa ya, kayak kita melawan arus gitu loh. Karena Ya. arusnya sedang tidak di sana, kecuali kecuali ada apa ya, kecuali ada nantinya teknologi baru. Ya. Nah, jadi itulah apa ya, waktu itu kita akhirnya mulai ke arah kita tahu industrinya kayak gitu. Akhirnya Ya. kita memutuskan kita harus maximizing the profit. Makanya Ya. kita ambil beberapa brand untuk kita pegang sendiri, terus kemudian kita punya brand sendiri, kita melakukan rebranding, punya istilahnya apa ya, produk yang white label dari luar kita labelin sendiri. Disitulah kita bisa maximizing profit dan Ya. juga bukan lagi dalam expansion mode lah istilahnya. Tetapi waktu itu saya ingat Pak Budi ngomong kalau bisa di harvesting mode. Jadi ya Yes. udah duitnya disimpan aja sebanyak-banyaknya kalau bisa sambil nunggu next momennya apa, baru Betul. kita kerahkan lagi semua ke sana. Betul. Jadi backgroundnya sih sampai 2020 ini masih, dan sampai sekarang Plaza Kamera masih jalan walaupun kita juga terdampak pandemi, Pak, karena industri fotografi itu hidupnya dari dokumentasi dan traveling. Ya. Dan di mana dokumentasi dan traveling nggak ada gitu loh zaman sekarang. Jadi ya udah gitu loh. Ada penurunan yang signifikan, tetapi sejak bulan Agustus sih udah mulai lumayan lagi. Ya, ya betul. Nah, ya itu background saya sih. Ya. Jadi mungkin nanti teman-teman yang mau tanya silakan dulu ditulis ya, nanti kita coba ambil ya. Di mana saja mungkin yang bisa kita coba jawab nantinya. Tapi saya mulai dulu. Oke, Plaza Kamera kan sudah ya. Kemudian ide timbulnya membuka startup baru ini dari mana, Riko? Oke, waktu itu sekitar bulan April itu kan mulai bukan dinyatakan sih, diomongkan kan virus corona pertama kali masuk Indonesia, Pak. Ya, Terus kemarin. di bulan April Mei itu udah mulai ya, kita ngomong udah mulai PSBB lah dan segala macam. Betul. Waktu itu istri saya nyoba beli sayur online. Dan waktu itu beli sayur online, kita nyarinya, istri saya sih nyarinya lewat Instagram. Ketemulah Instagram beberapa penjual sayur online. Dan waktu itu semua transaksinya by WhatsApp, by DM Instagram ataupun WhatsApp. Dan itu tidak nyaman sama sekali, karena apa? Di WhatsApp kita tanya barangnya ada apa aja, dikiriminlah price list kayak gitu ya, atau PDF, atau kadang foto yang banyak banget. Terus kemudian istri saya waktu itu harus nulisnya nulis di kertas mau beli sayur kayak gitu ya, kangkung lah, bayam, sawi daging. Dan itu banyak pertanyaan karena apa? Fotonya nggak ada. Terus satu pack itu berapa gram? Terus bedanya sawi daging sama sawi manis. Kalau buat saya sih, Pak, itu saya nggak tahu bedanya di mana. Betul. Jadi waktu itu saya merasakan bahwa dari sisi customer aja belanjanya setengah mati. Apalagi dari sisi merchant-nya yang melayani, Pak. Satu orang customer difotoin terus dikirim ke adminnya. Saya bayangkan kalau admin ini terima 30-50 orderan sehari, itu pasti hektiknya luar biasa, karena dia masih harus ngirim harus packing, mengirimkan, memesankan Gojek atau Grab atau kirim ke kurirnya dan segala macam lah. Apalagi waktu itu sayur kan bahan segar, kalau bisa kita pesen sekarang ya mintanya dikirim sekarang. Sampai sekarang. Ya, betul. Benar. Nah, jadi waktu itu karena saya lama di dunia e-commerce gitu ya, kita ngerasa harusnya kan ini bisa dipermudah kalau si yang jualan ini punya websitenya sendiri gitu loh. Punya channel atau punya katalog yang dia bisa, customer ini bisa langsung milih, langsung beli di sana. Cuma saya balik lagi, sampai hari ini pun banyak teman saya yang masih menanyakan ke kita di Plaza Kamera, itu nanyakan, bro, kamu pakai apa? Kamu pakai website developer yang agensinya mana gitu loh. Nah, jadi masih banyak orang tuh berpikir bahwa untuk sebuah website itu masih harus bayar orang. Padahal kita di Plaza Kamera kita punya tim yang cukup banyak gitu ya, Pak Budi tahu juga ya.
Betul. punya tim yang cukup banyak cuma untuk ngurusin satu website ya. Kalau kita ngomong dalam tanda petik cuma ya Pak ya. Ya, Padahal di sana ya ada bagian posting, ada bagian Instagram, ada bagian advertising, foto dan betul. segala macam. Jadi Betul. saya membayangkan ada gap knowledge antara pengusaha pada umumnya kayak gitu ya dengan dunia online. Nggak Oke. usah jauh-jauh membeli domain dan hosting. Kita ngomong kata-kata domain dan hosting aja mungkin nggak tahu Bingung. Iya, belinya di mana gitu loh. Warungnya di mana ini beli domain sama betul. hosting. Betul. Jadi akhirnya tercetuslah sebuah ide, kenapa nggak kita bikin sebuah platform yang bisa membantu pengusaha F&B ini, nggak harus Ya, F&B pada dasarnya, ya, pokoknya pengusaha kecil tadi yang berjualan lewat Instagram atau lewat WhatsApp, bisa ya, masuk ke digital, mempunyai ya, marketing channelnya dia sendiri, tetapi ya, simple gitu, Pak. Dalam ya, waktu misalnya kita ngomong 3 menit atau 5 menit sudah bisa langsung live lah. ya, Jadi betul. tujuan utamanya cuma seperti itu, kita bikin sesimpel mungkin, mereka nggak perlu tahu domain, mereka nggak perlu tahu hosting, Ya, cukup modal handphone Android waktu itu kita pilih, nggak usah punya laptop, itu udah ya, bisa punya website sendiri. Kalau kita ngomong betul. waktu itu kepikirannya masih website sendiri. Dan Betul. akhirnya setelah ketemu ide itu, saya ngomongkan kepada Winata, CTO pesan lokal. Waktu Ya, itu kebetulan Winata bantu di back end-nya, dia bikinkan juga back end buat Plaza Kamera untuk mengkonekkan toko-toko kamera se-Indonesia. Waktu itu kita cita-citanya mau mengonlinekan toko-toko se-Indonesia. Jadi ya, saya cerita ke Winata, aku punya kepikiran nih kayak gini-gini-gini, menurutmu gimana? Ya oke, ya, ya kita coba aja karena waktu itu di sisi Plaza Kamera secara apa ya, secara traffic turun, terus secara tim kan juga akhirnya kegiatannya berkurang. ya, Jadi akhirnya ya udah kita coba kerjakan ini aja pesan lokal itu sekitar bulan akhir Mei, tapi benar-benar kerjanya sih Juni. Terus ya, dari timnya Winata kebetulan juga karena ada pandemi beberapa project stop sehingga apa ya, sebagian timnya juga bisa diarahkan ke pesan lokal. ya, Terus ya, betul. saya mikirnya kita kurang satu orang nih. Kan kalau di prinsip startup kan kalau bisa ada tiga, Pak. The hustler Betul. atau CEO gitu ya. Terus Betul. the hacker atau CTO. Dan satu lagi the hipster atau CMO lah, bagian marketing. Betul. Nah, kebetulan Betul. saya kenal sama Jiwa, Iniji ya, @Iniji. Betul. Saya telepon, ketemuan di mall waktu itu, maskeran gitu ya, kita duduk di food court waktu itu. Kita Ya, ceritain lah, saya ceritain konsepnya kayak gini-gini, dan ternyata dia karena geraknya di industri food juga, maksudnya walaupun di sisi endorser ya, tetapi dia ya, dapat masukan banyak waktu itu adalah betapa sulitnya waktu itu merchant-merchant food and beverage ini masuk ke platform ojol food, Pak. Ya saya ngomongin ojol oke. food ya, kita ngomong Ya, ya, ada dua. Jadi betul. betapa sulitnya karena tiba-tiba semua orang mau masuk Betul. Banyak sekali dan ya. potongannya juga gede, Pak. Ada yang Ya, 20%, bahkan dengar-dengar ada yang sampai 30%. betul. Jadi dia akhirnya waktu itu setuju untuk join, akhirnya terbentuklah tiga orang founder ini yang masing-masing punya expertise. Ya, Nah, pelajaran yang bisa dipetik kalau saya ngomong, pelajaran pertama adalah betapa pentingnya kita punya track record yang baik, Pak, di dalam berbisnis. iya, Karena iya, apa? betul. Kredibilitas ya. Betul, kredibilitas karena bisa dibilang ya mungkin lah ya, saya ngomong bukan saya yang terbaik juga. Mungkin Ya, selama ini saya sudah bisa membangun kredibilitas yang penting ya di circle terdekat kita. ya, Sehingga apa pada saat kita memiliki ide, orang itu mau join dengan kita karena joinan ya. ini nggak mudah, Pak. Nggak mudah. Betul. Mau join sama kita, menyetujui ide kita, bahkan mungkin ya udah kita set up perusahaan bareng dan kita bisa meminta dari mereka, ayo kita komitmen sama-sama Ya, di sini. betul. Dan yang paling keberuntungan tambahan adalah nggak tahu kenapa tiba-tiba teman saya udah lama nggak kontak, seorang Ya, miliarder dari ya, Surabaya juga, ya, tiba-tiba kontak, Pak. Ya ini ya, mungkin prinsipnya apa ya? Prinsipnya kata profesor siapa itu Mestakung, semesta ya, mendukung, Pak. ya. Law, Jadi law of percaya attraction ya. love attraction, Pak, betul. Jadi percaya atau enggak tapi terjadi.
Betul. Waktu itu saya komitmen sama teman-teman, ya udah kita keluar duit dari usaha kita sendiri-sendiri, toh masih jalan perusahaannya, kita Ya, keluar duit sendiri-sendiri sampai nanti kita coba cari investor. Baru ya, mikir kayak gitu, tiba-tiba teman saya ini kontak, Pak. ya. Bro, ketemuan yuk. Aku ada kepikir sebuah konsep yang keren gitu. Loh, aku juga ini lagi mau ada konsep yang keren ya. Ya udah Luar ketemuan. ya. Ya, Dan pas ketemuan, saya ceritakan konsepnya pesan lokal dan segala macam. Ya udah dia cuma ngomong, kamu butuh duit berapa? Sekian. Ya udah, aku ya. tutup deh langsung. Jadi bisa dibilang dapat dapat investor cuma dalam waktu 1,5 jam ketemuan. Tapi sekali lagi Betul. Pak, ini teman saya udah mungkin berapa ya? Hampir hampir 13 tahun mungkin kenal. Ya, betul. Dan kita waktu itu sama-sama ngerintis, waktu itu masih di MLM juga, Ya, pernah nyetir ke Bali barengan kayak gitu, dan masa-masa susah lah kita udah lewati, dan sekarang dia udah betul. top banget gitu ya, saya lagi memulai sesuatu yang baru. Jadi ada hubungan baik, ada hubungan pertemanan, dan ada hubungan kepercayaan yang Betul. kita dalam tanda petik bisa monetize gitu, Pak. Betul. Nah, inilah yang saya lihat pentingnya juga menjaga nama baik, karena apa? Betul. Sekali nama baik itu nilainya bisa miliaran, puluhan miliar, mungkin ratusan miliar gitu loh, Pak. Ya, Ketimbang kita nipu atau apa ya, sesulit apapun, kadang sekecil apapun rupiahnya di saat kita sulit mungkin terlihat besar, tetapi kalau kita ya, bisa pass through it, nanti ya. someday kita mau nyari duit berapa miliar buat modal bisnis. Ya Ya, asal punya nama baik gitu tadi, selalu akan ada betul. orang yang mau ngasih kita uang sebenarnya, Pak. Betul, itu kan kredibilitas ya. Bagi saya sama ya, seperti yang saya selalu cerita juga di Instagram, tadi tempat lain, bahwa bagi saya kredibilitas itu adalah currency yang paling 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 mahal. Itu Benar. adalah uang yang paling mahal. Kita boleh aja punya duit 1 triliun, tapi besok bisa hilang. Apapun apa penyebabnya, bisa Apapun, rugi, betul. bisa juga. Tapi selagi masih kita punya sikap, karakter, dan kredibilitas, kita bisa mencari uang dengan itu. Mencari uang itu dalam arti yang positif kan gitu ya. Betul, Jadi betul. itu penting sekali. Nah, ini menarik nih. Jadi sebelum kita lanjut soal pesan lokalnya ini, karena pesan lokal ini bagi saya adalah sebuah alat yang demand fulfillment yang bisa betul-betul membantu. Ya, walaupun pertama sekali ini adalah fokusnya ke teman-teman yang berbisnis food and beverage ya, terutama yang UMKM yang tidak punya Ya, kemampuan sendiri untuk membangun sistemnya. Nah, dengan pesan lokal ini sebetulnya Anda bisa shortcut itu sebetulnya yang namanya GrabFood, ya GoFood, ya dan segala macamnya itu. ya, Sehingga margin-margin yang 20%, 15% yang harus diberikan ke mereka itu sebetulnya bisa dihemat ya. Walaupun mungkin Anda ada juga mengeluarkan biaya sedikit untuk di sini. Tetapi yang lebih penting bagi saya, yang saya lihat dari pesan lokalnya adalah database-nya. Data yang kalau kita memakai misalnya GoFood, GrabFood dan yang lain-lain itu e-commerce hmm, itu kan datanya nggak data kita nggak dapat kita datanya itu ya. Mereka betul. malahan mengkolek data itu, mereka malah menjual data itu, diolah menjadi analisa Iya, dijual. GoFood kan sekarang betul. jualan itu data itu. Saya tahu tuh harganya mahal-mahal itu, ada yang 200 juta, ada yang 300 juta gitu ya, tergantung paket analisa yang mana. Nah, cuman yang saya mau masuk Betul. dulu, Riko. Ya, Jadi artinya kan dari awal ya. Kan Riko pernah ikut workshop saya ya, misalnya betul. Smart Business Semua, Map Pak. ya. Iya, ya semuanya. Value creation, ada triple value, ada Ya, CEO workshop CEO dan segala macam. development. Iya, CEO development juga. Nah, yang 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 pengen saya tahu adalah karena ini kan basic ya, basic sekali Riko memulai bisnis gitu. Nah, kalau dilihat Betul. dari konsep Smart Business Map, ya, dari apa yang Riko ceritakan tadi itu, sebetulnya itu kan konsep bagaimana Riko melihat bisnis itu dari sisi modul pertamanya playing field itu. Mulai dari Ya, betul, kategori, Pak. memilih kategori. Yang kedua adalah Hmm, problem apa sih yang mau di-solve kan gitu ya. Karena betul. problemnya ini adalah pain point-nya Riko kan gitu ya. Artinya problem yang dialami Betul. sendiri istrinya dan keluarga itu menjadi sebuah problem yang itu. Jadi bagaimana menurut Riko konsep smart business map, terutama yang pertama ya, pada saat kita mulai bisnis itu kan Hmm. playing field itu yang penting. Nah, bagaimana Ya, itu cara bagaimana mengaplikasikan smart business map ini dengan cerita Riko tadi itu membangun bisnis itu? oke.
di poin pertama kan selalu pertanyaannya what is the problem, Mbak ya. Jadi Ya, di betul. Smart Business Map ataupun kita belajar waktu saya ingin membuat pitch deck kayak gitu kan selalu nomor satu itu problem and solution. Jadi Ya, makanya betul. kita nggak boleh starting, bukan nggak boleh sih, sebenarnya boleh aja starting dari barang gitu ya. Tetapi Ya, sekali lagi startingnya sebaiknya kalau teman-teman ingin membuat sebuah bisnis yang baru, ya startingnya dari problem. Kalaupun sudah punya barang, dicarikan problem yang cocok seperti apa, karena problem itu akan buat panduan menemukan yang pertanyaan kedua kan, yang punya problemnya siapa gitu, Pak. Jadi betul. kalau what is the problem, saya mikirnya waktu itu adalah ini real, dialami, dan waktu zamannya pandemi kan tiba-tiba banyak orang berjualan lewat Ya, Instagram, lewat WhatsApp group. Pak Budi pasti betul. punya grup-grup Betul. lulusan SMA, lulusan kuliah yang Iya, tiba-tiba, semuanya. istriku jualan ini nih, ya kita karena ya kita ada kebiasaan komunal ya, apa ada Ya, community kayak gitu, kita membeli dari sesama kayak gitu. Tetapi sekali lagi betul. pengalaman belanjanya tidak selalu nyaman. Karena kalau Betul. nanya ada fotonya nggak satu jualan apa ya mangga lah sekarang satu karton itu isinya berapa beratnya berapa itu Betul. harus ditanyakan secara berulang. Yang Ya, waktu itu saya pikirkan adalah dari sisi customernya aja udah ribet. ya, Apalagi dari sisi merchantnya gitu, Pak. Njawabin betul. pertanyaan yang berulang-berulang, satu hari ada 50 pertanyaan, 50 kali juga mengirimkan foto, mengirimkan price list, Ya, meminta format order. Nah, ya, itulah yang saya lihat, ini problem. Karena apa? Sampai saat ini kebanyakan kita ngomongnya dari sisi yang di lapangan itu toolsnya ada dari sisi marketing apa ya demand creation. ya. Makanya workshop pun paling rame adalah demand creation ya Pak Ya, ya. selling, selling. Selling. Tetapi begitu selling ini punya masalah dua Pak. Satu sepi gitu ya. Kedua adalah terlalu rame. Nah, Ya, yang memang pesan lokal pecahkan adalah masalahnya selling yang terlalu rame, sedangkan ramenya melalui WhatsApp dan Instagram. ya, Sehingga apa? Kalau kita ngomong dari setelah kita demand creation bisa tercipta, ikut apa ya? Ikut masta kiri dan kanan gitu. ya, Sellingnya udah jago, bikin Instagram ads-nya udah jago, rame banget. ya. CS-nya kewalahan. Betul. Nggak bisa memenuhi, CS-nya kewalahan. nggak bisa memenuhi demand berarti. Nggak bisa memenuhi demand sehingga akhirnya banyak customer juga yang kecewa. Kalau Ya, di BBM dulu bisa di ping gitu ya, kalau di WhatsApp nggak bisa gitu ya. Jadi kayak, ya, aduh kok lama banget sih balesnya gitu loh. Aku cuma ya, minta price list kok nggak dikirim-kirim sih. ya, Akhirnya apa? Orang yang tadinya niat belanja, kalau kita ngomong leads-nya udah hot, ya, tiba-tiba dingin. Karena ya. apa? Responnya yang slow, Pak. Apalagi Betul. kalau misalnya ini bisnis open PO rumahan, Ya, enak misalnya, tapi yang masak dia sendiri. Apalagi kalau misalnya anaknya masih umur SD, SMP, lagi sekolah online, terus internetnya ngedrop, kayak gitu ya, handphone udah nggak kepegang sih, Pak. iya Jadi betul. akhirnya saya pikirkan adalah WhatsApp dan Instagram bukan channel untuk channel transaksi. WhatsApp Ya, dan Instagram adalah channel untuk komunikasi atau misalnya showcase. Tetapi ya, begitu kita ngomong ke arah transaksi, ini ya, nggak ada. ya, Sementara ini sebenarnya bukan nggak ada sih. Ada GoFood, ada GrabFood, ada Marketplace. ya, Cuma betul. yang saya lihat adalah ada ancaman. Kalau Ya, kita terlalu menggantungkan di sana, maka kita udah kehilangan kontrol, Pak. ya, Pada betul. saat kehilangan kontrol, apalagi dalam tanda petik di Indonesia, platform juga bermain. Ya, Di Indonesia platform juga bermain, jadi ya salah satu ojol food tadi kan sudah membuka juga kitchen gitu. ya, Ghost Kitchennya Kitchen. mereka sendiri. Betul. Betul, dan Ghost Kitchen itu based on database yang mereka punya. Oh, di Ya, daerah misalnya Jakarta Pusat nih kita buka di sini aja, soalnya di sini permintaan bebek, permintaan sushi atau permintaan milk tea ya, lagi gede banget. Ya udah kita buka sendiri aja deh gitu loh. Atau kerjasama dengan sebuah brand kayak gitu, ya udah lu masuk aja ke Ghost Kitchen kita kasih special price misalnya. ya, Akhirnya
kita punya outlet di ojol food kayak gitu yang awalnya demand-nya tinggi, tiba-tiba merosot. Ya. Karena apa? Platform juga ikut bermain. Ya. Di Plaza Kamera, ini mungkin selingan sedikit, Pak. Di Plaza Kamera kita punya sebuah brand ring light, Pak. Jadi Betul. itu salah satu reseller kita jualan di sebuah marketplace warna orange, Pak. Oke. Dan tiba-tiba bulan lalu penjualnya drop. Waktu saya tanya, kok ngedrop? Iya, aku udah nggak bisa lagi beriklan keyword ring light, Pak, di marketplace Oren itu. Karena apa? Ternyata marketplace Oren itu dia punya brand sendiri atau kerjasama dengan brand lain gitu. Jadi saingan nih. Jadi saingan dengan istilahnya ini kita ngomong ini pasar gitu ya. Kita udah buka lapak misalnya jualan beras. Pasarnya ngelihat, pengelola pasarnya lihat kok toko kita rame banget. Dia buka sendiri di pintu depan, Pak, jualan beras juga gitu. Jadi itu yang terjadi. Tetapi ya udah kita nggak bisa apa-apa, Pak. Jadi saya pikir waktu itu udah saatnya merchant ini punya sebuah tools untuk mereka punya kontrol terhadap terhadap nasib mereka sendiri, Pak. Jadi tujuannya waktu itu problemnya adalah untuk punya channel sendiri itu perlu knowledge, perlu pengalaman, atau mungkin kalau pengen bikin website sendiri siapin dana antara 3 sampai 10 juta, Pak. Tetapi itu pun bikin begitu update produk, kita harus belajar CMS-nya lagi gitu, Pak. Atau harus hire satu orang IT, bayar lagi mungkin 3 juta atau 3,5 juta per bulan. Betul. Jadi saya pikir sedangkan UMKM misalnya atau small medium enterprise mungkin tidak kebayang harus sampai punya orang IT sendiri. Betul. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan pertama what is the problem, saya lihat adalah WhatsApp tidak efektif, Instagram tidak efektif sebagai transaksional tools. Terus kemudian database tidak diberikan oleh, kalau misalnya kita ngomong oleh marketplace. Di marketplace hijau dan orange pun kalau kita pengirimannya by ojol, Pak, itu nomor handphonenya udah dibintang-bintangin, udah di-masking. Ya, nggak bisa dapat lagi data. Udah nggak bisa dapat lagi. Jadi tambah lama memang saya mikirnya kayak apa ya? Kalau di ojol food tambah lama merchant ini jadikan kayak dapur doang. Kalau di marketplace lama-lama jadi kayak gudangnya mereka gitu. Karena mereka yang punya data, mereka tahu keyword apa. Kalau keywordnya lagi hot ya iklannya dinaikin lah. Jadi saya merasakan tidak terjadi sebuah kontrol. Merchant nggak punya kontrol lama-lama. Betul. Nah terus ke poin kedua kan akhirnya siapa yang punya problem ini pada dasarnya adalah tidak hanya pengusaha F&B. Jadi semua orang yang berjualan online sebenarnya even mereka udah punya di ojol food atau di marketplace ataupun di Instagram itu sebenarnya mereka bisa memakai pesan lokal. Cuma memang untuk supaya kita lebih fokus dalam memarketingkan atau membranding ya makanya kita startingnya kita ngomongnya untuk F&B, Pak. Jadi pada kenyataannya sebenarnya bisa semua sih. Betul. Jadi kalau di Smart Business Map kan kita sudah tahu kategori yang Rico ambil itu lebih ke teknologi demand creation ya. Di fulfillment. Problemnya sudah tahu bahwa banyak sekali orang yang mau berdagang ya, tetapi kesulitan mempunyai tools, alat dan sistem ya yang bisa betul-betul mengutilisasi sehingga service levelnya mereka itu bisa excellent gitu, kecuali kalau mereka memakai ojol atau e-commerce yang sudah ada. Namun kekurangannya itu adalah ya tentunya datanya mungkin tidak dapat, kemudian juga pasti ada expense yang cukup lumayan luar biasa dan segala macamnya. Sedangkan who has the problem, pertanyaan nomor 2, siapa sih yang punya problem? Target marketnya sebetulnya Rico itu adalah ya SME lah mungkin ya, kalau kita lihat ya, karena perusahaan-perusahaan besar itu mungkin walaupun dia bisa pakai ya, tetapi mungkin dia punya kemampuan untuk membangun sendiri kalau dia mau ya. Tetapi mungkin SME, tapi SME juga tidak terbatas sebetulnya hanya food and beverage, walaupun fokus utama sekarang ini lebih ke food and beverage dulu. Karena sistemnya kan sebetulnya sama kan ya, artinya tidak ada perubahan yang signifikan kan di dalam sistemnya pesan lokal untuk menjual misalnya sepatu, baju, fashion dan segala macamnya gitu ya.
betul. Bahkan jualan seminar, jualan jasa. Ini yang Bisa barusan sih juga. masuk teman saya jualan jasa pembersih, Pak. Kayak Oh, gitu. GoClean gitu ya. Sama Iya, sedot, tungau, kasur. Nah, iya, dia punya masalah yang sama sih. Selama ini punya price list kayak gitu. Jadi kalau orang tanya dikirimkan price list, tanya jawab, ada betul, jasa apa aja. Jadi pada betul. dasarnya, pada intinya sih, semua yang ada transaksi via WhatsApp, padahal itu Betul. bisa dipecahkan dengan sebuah price list atau katalog online, itu bisa Ya, sebenarnya memakai pesan lokal. Cuma betul. memang kita memilih aja untuk marketing, positioning, dan branding kita sih, Pak. Untuk Ya, saat ini kita fokuskan supaya apa ya, nggak melihat semua jadi marketnya kita gitu loh. Kalau bisa betul. fokus fokus dulu Fokus dulu. aja. Betul, betul. Nah, Betul. jadi kalau kita ambil alurnya Smart Business Map lagi, karena Rico ini sudah lama sekali ngambil Smart Business Map ya segala macam, dan saya lihat cara berpikirnya sebetulnya ya itu dia. Solusinya sudah ada ya, solusinya ada pesan lokal tadi itu ya. Jadi pertanyaan nomor satu, Ya. what is the problem? Problemnya sudah disampaikan oleh Rico tadi. Siapa yang punya problem? Who has the problem? Sudah disampaikan tadi. Lalu what is the solution? Ya ini dia, pesan lokal adalah solusinya ya. Nah, nomor 4 itu kan adalah how big is the market? Karena ujung-ujungnya Betul. dasarnya Rico mau meneruskan pesan lokal, pasti melihat potensinya. Nah, caranya Rico Betul. melihat potensi ini bagaimana? Sehingga pasti teman-teman yang apalagi yang investor awal tadi itu temannya Rico itu pasti melihatnya, wah kalau saya mau tanam duit di sini sebagai investor, ya saya harus melihat juga Hmm. potensinya karena ini kan startup ya, artinya belum ada histori, belum ada, jadi dia hanya melihat hanya Rico ada dengan teman, kemudian Ya. potensinya bagaimana? Paling dua itu yang dilihat kan gitu ya. Betul. Ya, Betul. Betul, betul, Pak. Jadi, kalau kita ngomong investor awal, biasanya mungkin lebih melihat itu adalah foundernya siapa. betul. Karena kalau kita ngomong marketnya besar pun, tetapi kalau misalnya foundernya nggak jelas, Ya, dengan ide yang, walaupun ide luar biasa, tetapi per hari ini kan kita ngomong ideas is cheap, Pak ya. Mungkin lebih betul. lebih kasarnya lagi sih, ideas itu nggak ada harganya mungkin, Pak, sekarang. Kita mau nyari ide bisnis itu, ya Banyak. bisa masuk kayak ke AngelList atau teknologi pun masuk ke TechCrunch atau Tech in Asia, Betul. itu udah ketemu banyak banget ide, tinggal kita copy mungkin yang di luar sudah sukses dibawa ke Indonesia gitu loh. Betul. Jadi inilah yang kadang saya ketemu orang kalau punya ide mereka nggak mau bercerita. Saya bingung juga, kamu ngapain juga takut Ya. bercerita karena belum tentu juga kamu kamu keep ide itu terus kamu nanti kaya raya luar biasa. Enggak gitu. tetap tetap aja eksekusinya yang apa ya, yang paling utama. Mungkin Betul. ideas only 0,5% lah, akhirnya 99,5% itu tentang eksekusi sih, Pak, dan Betul. kemampuan bertahan lah. Nah, Betul. jadi Betul. bisa dibilang waktu itu dia investnya karena faktor yang paling besar adalah founder. Jadi waktu itu saya bawa juga founder saya di pertemuan kita yang kedua, Ya. sama Winata, sama Ji. Waktu itu kita ketemu dan why you should invest in us. Sebenarnya lebih ke arah situ sih, Pak. Why you Ya, should invest betul. in us. Tetapi kalau kita ngomong market size-nya apa kita nggak pikirkan, ya sangat-sangat pikirkan, Pak. Waktu itu saya cuma mikirnya kayak gini. Kalau misalnya di berita waktu itu udah banyak Gojek GoFood dan GrabFood itu sudah punya kurang lebih 500.000 merchant. Ya, betul. 500.000 merchant, dan saya waktu itu cuma berpikir anggap itu the whole market, Pak. Ya. 500.000 merchant, dan kita ngomong baru F&B ya. Kita Ya. padahal pesan lokal bisa untuk semua, tetapi oke lah kita ambil yang kecilnya aja dulu, 500.000 merchant. Kalau Ya. misalnya kita ambil 10%-nya aja sebagai target market kita yang ideal, Ya. maka ada 50.000 calon merchant. Betul. 50.000 calon merchant, waktu itu saya mikirnya kurang lebih misalnya kita cas antara 100.000 sampai 200.000 per bulan aja. Oh ya, karena ini Ya. sangkutannya nanti dengan bisnis model. Jadi Ya. bisnis model kita berlangganan, Ya. atau kalau di dunia teknologi Subscription. SaaS, service Ya. service as a service, dengan monetizing-nya adalah subscription base. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil 200.000 aja, 200.000 dikalikan 50.000,
itu Ya. udah 1 miliar sebulan. Ya. 1 miliar sebulan atau setahun 12 miliar gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat angka kecilnya aja, itu udah Ya. potensinya udah luar biasa. Dan Ya. apakah ada contohnya di sana? Sebenarnya sudah ada. Yaitu waktu itu saya lihat, saya baca berita, Ya. Moka itu Ya. POS. Ya. Betul. Kita ngomong POS itu juga di sisi demand fulfillment. Jadi Betul. kalau kita gambarkan ada dua sisi. Di demand Betul. creation, kita ngomongnya ada kayak marketplace, ada kayak ojol food, ada Ya. communication channel juga di sini. Di sisi Ya. sebelahnya ada yang namanya demand fulfillment, yaitu POS, CRM, atau Betul. stock management. Nah, tetapi Betul. tidak ada jembatan di antara mereka. Betul. Tidak ada jembatannya. Nah, pesan lokal mengisi di sana. Ya. Jadi ada yang menanyakan juga apakah integrasi dengan POS di titik ini sebenarnya pesan lokal sudah seperti POS sih. Jadi Ya, punya kalau sendiri Anda kan ya. sebenarnya Punya data sudah sendiri. tercatat transaksinya, database customer-nya udah tercatat juga, customer-nya belanja berapa kali, nominalnya berapa, semua udah tercatat sih. Jadi kita tetapi tidak membranding kita sebagai POS, tetapi mungkin mini POS. Ya. Karena kita sudah ada transaksi manual juga. Nah, kembali ke Moka, saya lihat Moka waktu itu punya 40.000 merchant di tahun Ya. 2020 Januari kalau nggak salah. Terus kemudian Betul. mereka diakuisisi Gojek. Ya. Yang Betul. nilai akuisisinya tidak disebutkan, cuma kalau ada rumor-rumornya sih di atas 1 triliun, Mbak. 1 triliun lebih lah. Iya, iya, Jadi, iya, betul. karena ini udah valid exit kayak gitu ya, dengan 40.000 merchant, berarti Betul. angka yang saya kejar tadi 50.000 menjadi sebuah angka yang masuk akal. Ya. Tapi Padahal itu kita ngomong Moka, ya Pak. 200.000 dikali 50.000 itu 10 miliar loh, bukan 1 Oh, miliar. 10 miliar ya? Oke. Sebulan. Nolnya kebanyakan, Pak. 10 miliar. Oke, 10 miliar per bulan. Betul. Dikalikan setahun, berarti 120 miliar. Nah, itulah Ya. potensialnya kita ngomong, padahal itu bukan the whole market. Itu kalau Ya. kalau ngomong di dunia startup itu SAM ya, kita ngomongnya service addressable market. Kalau kita Ya. ngomong TAM-nya, total addressable market-nya, berarti ya 500.000 atau bahkan lebih luas lagi. Betul. Karena kalau kita baca merchant-nya Tokopedia itu 7,8 juta. Dan Ya. kalau ada data lagi dari website umkmindonesia.id, jumlah Ya. UMKM itu ada 62 juta atau 67 juta, Pak. 62. Nah, Ya. 62 juta itu kalau kita ambil 10%-nya aja, jadi kita ngomong nggak yang benar-benar kecil juga, ambil 10% yang topnya aja lah, itu masih 6 jutaan gitu loh. Jadi, Betul. apakah Tokopedia punya merchant 7 juta itu masuk akal? Menurut saya masuk akal. Karena Betul. datanya juga dari 62 juta itu 13% sudah go online. Betul. Betul. Nah, go online-nya ini either mereka lewat marketplace tadi atau lewat ojol food atau lewat lainnya. Cuma yang jelas Betul. kategorinya go online itu adalah sudah memanfaatkan channel channel online, channel internet. Ya. Dan ada satu tren lagi kalau ngomong soal market, Pak. Saya lihat bukan begitu ya. Udah 1 tahun terakhir sahamnya Shopify itu naik kenceng di US. Ya. Nah, padahal di US itu kalau kita ngomong e-commerce sudah nggak ada lagi di Indonesia. Di Indonesia kan nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia hampir semua warna kan ada marketplace-nya, Pak. Warna biru ada, warna ungu, warna orange, warna hijau. Itu semua ada gitu loh. Nah, sedangkan di US ya semua satu warna, Pak. Amazon. Udah nggak ada lagi marketplace nomor 2 udah nggak ada. Nah, tetapi Betul. Shopify lagi naik kenceng karena apa? Banyak bisnis yang skalanya kecil dan menengah, itu mereka sekarang lebih memilih membangun jalur penjualannya mereka sendiri. Sudah tidak mau lagi tergantung dengan marketplace. Nah, inilah yang saya lihat kalau wave-nya ini sama, kalau ini wave-nya sama, maka 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan akan ada wave yang sama di Indonesia, di mana pengusaha-pengusaha makanan atau misalnya yang jualan online itu sudah tidak mau lagi di marketplace, atau bukan tidak mau sih, tidak meninggalkan marketplace, tetapi mulai membangun jalur sendiri. Dan kita
pesan lokal, itu kan sebenarnya mirip kayak Shopify-nya. Ya, Kita betul. udah menyiapkan platform untuk kamu go digital in 5 minutes Ya, tanpa harus kesulitan membangun domain hosting dan tetek bengek segala macam lah. Kamu tinggal ya, pakai gitu. betul, betul. Nah, Jadi jadi itu, Pak. kalau kalau kita lihat tadi itu pertanyaan nomor satu sudah terjawab, dari kategori sudah terjawab, kalau kita lihat dari pemetaan Smart Business Map yang dipakai untuk membangun bisnis pesan lokal ini, kategori sudah terjawab. Pertanyaan nomor satu, apa problemnya sudah terjawab. Siapa yang punya problem, target market sudah terjawab. Solusinya pesan lokal sudah terjawab ya berdasarkan itu. Size untuk market luar biasa, dan ini baru size dari sisi revenue-nya. Kalau bisnis teknologi seperti ini pasti yang dicari Rico juga valuasinya kan gitu ya. Kalau tadi itu misalnya contohnya Moka aja ya mungkin revenue-nya mungkin nggak seberapa, tapi value dari perusahaannya bisa mungkin 1 triliun kan pada saat misalnya dibeli oleh Gojek misalnya. Gojek, betul. Nah, dan pertanyaan nomor 5, what factors impact your business? Kan itu yang tadi yang Rico cerita. Faktor apa sih yang di luar sana yang kadang-kadang kita harus kita lihat trennya dan kita harus bisa menyesuaikan. Nah, tadi itu contohnya perubahan-perubahan yang terjadi akibat COVID ini, mungkin juga tadi itu dari D2C-nya ya, direct selling-nya, direct market sendiri gitu ya, karena mereka juga memikir bahwa ya ini Amazon mungkin sudah terlalu besar ya, mending mereka punya jalur sendiri. Dan itu perubahan-perubahan yang harus kita lihat juga sebagai pebisnis kan ya, yang itu. Betul. Nah, kalau saya mau misalnya lihat lagi, kan pasti ada dong kok kompetitornya yang ya suka nggak suka, mau direct atau tidak gitu ya. Jadi kenapa? Pertanyaan saya misalnya gini, Rico mau pitching ke saya ya sebagai pesan lokal, saya punya bisnis. Pertanyaan saya, kenapa sih pilih pesan lokal? Nah, why do I choose you? Kan pertanyaan nomor 6 kan itu ya. Kalau di dalam smart business gitu. Oke. Kenapa Rico pilih pesan lokal? Jadi kayak gini, waktu bulan Mei itu kita pikir bahwa kita the only person that thinks about the problem gitu, Pak. Ternyata waktu kita soft launch di bulan Agustus, kita baru sadar, ternyata banyak orang juga yang memikirkan hal yang sama, Pak. Jadi tiba-tiba muncul berbarengan dengan, kalau kita ngomong, dengan ide yang sama. Nah, tetapi ada sebuah waktu kita meeting di internal antar founder, kita ngomong, wah gila ya, ternyata yang terjun ini banyak banget gitu loh, ke pasar yang sama. Co-founder saya, CTO, ternyata ngomong kayak gini, that's actually a great news. Karena apa? Berarti the problemnya valid. Problemnya valid, dan artinya karena semua sama-sama start, berarti kita semua ini berbarengan sama-sama babat alas. Ada yang geraknya di Jakarta, ada yang geraknya di Jogja, kita based on Surabaya. Tetapi karena online, pada dasarnya sih merchant pesan lokal pun sampai sekarang udah sampai Jambi, sampai Balikpapan, Bali, Jakarta, Jogja juga ada. Jadi on the bright side kita ngomongnya di internal kayak lumayan enak berarti kita sekarang. Karena apa? Yang memperkenalkan bahwa F&B player harus go digital, bukan kita sendirian gitu loh Pak sekarang. Jadi ini kerjanya rame-rame. Jadi even they are our competitor, tetapi sebenarnya they are our partner in educating the market. Ya, saya suka kompetitor. Ingat nggak cerita kita ya? Kalau kita melenggang sendirian, berarti kita yang mengeluarkan uang semuanya untuk mengedukasi kategori yang baru ini. Nah, sekarang pesan lokal yang membuka kategori baru ini ada saingannya, berarti ada mungkin 3, 4, 5 lagi yang sebetulnya mengedukasi. Ada kategori baru loh untuk solusi ini para pebisnis yang small medium dulu lah misalnya. Betul, Pak. Jadi kalau yang saya catat aja saat ini udah ada 5 sih, Pak. Sudah ada 5 yang kalau kita ngomong idenya sama, cuma cara eksekusinya beda. Jadi yang pertama, kalau kita lihat sebagai kompetitor, kita melihat kompetitor satu tadi sebagai partner di dalam mengedukasi market, terus kedua sebagai benchmark.
Jadi kita udah bikin, Mbak, 5 ini kita bikin tabel kayak gitu ya. Mereka punya fitur apa yang menurut kita bagus kayak gitu. Ya, Kita ya, sudah punya atau belum? Oh, ini bisa betul. diintegrasikan, ini bisa diintegrasikan. Jadi kita memandangnya bahwa ini mereka juga partner kita berbisnis gitu, Pak. Berbisnis dalam Ya, arti mengembangkan produk. betul. Nah, jadi karena pesan lokal juga masih sangat baru, berarti sekarang dari soft launching kita 17 Agustus baru jalan 2 bulan. Ya, Jadi kita ini hampir 2 minggu sekali ada update terbaru, Pak. oke. Minggu depan ini kita launch versi 1.8. Kita integrasi dengan Ya, Paxel, Grab, sama Gojek juga untuk ya, pengiriman di dalam apps-nya. Ini jadi ya, sesuatu yang signifikan sih upgrade-nya. betul, Nah, jadi betul. yang kita lihat adalah kalau misalnya why do people choose us? Ya, Jawabannya adalah satu, kita udah membuktikan 2 bulan terakhir kita mendengarkan customer kita, Pak. Jadi oke. hampir setiap hari saya personally sebagai CEO turun langsung mentraining, menanyakan feedback customer. Customer ini dalam arti kalau kita ngomongnya merchant, Pak ya, karena customer Sure. kita kan merchant-merchant, bukan Ya, end user. ya, B2B Jadi ya. karena kita B2B. Jadi saya Ya, menelpon sendiri, Zoom call gitu ya dengan merchant-merchant. Flow-mu kayak apa sih? ya, Dan kira-kira pesan lokal sudah bisa membantu bisnismu 100% belum? Kalau belum, kira-kira flow mana yang masih miss? ya, Sehingga kita betul. muncul kayak transaksi manual, habis ini ada invoicing, atau Ya, ada sistem repeat order, dan segala ya, macam itu, yang itu masukan dari merchant-nya kita gitu, Pak. Jadi ya. bisa dibilang keunggulan kita adalah satu, foundernya udah cukup mature, Pak. Kalau nggak mau dibilang tua gitu ya. Jadi Jangan dong, masih udah muda. cukup udah cukup mature di industri, maksudnya di bisnis, dan juga di apa ya, kita udah biasa hustler kayak gitu ya, kita udah biasa struggle, kita menemukan masalah itu bukan sebagai Ya, bikin down, tetapi justru setiap kali masalah itu berarti itu ada solusi baru yang kita bisa counter gitu, Pak. Terus ya, kita ya. bergerak sangat cepat, 2 minggu sekali ada apa? Update. Ada update. Terus dan juga kita membuat sebuah library untuk mengembangkan bisnisnya merchant. Jadi kita Ya, ngadakan webinar udah ketiga minggu lalu. Jadi di mana materi-materi ini kita masukkan ke dalam member area, dan member-member kita atau merchant-merchant kita bisa masuk ke sana untuk belajar, Pak, tentang ya, mendatangkan traffic, tentang ya, Instagram Ads, yang terakhir topiknya soal endorse. Jadi saya pikir tidak hanya mendapatkan solusi dari problemnya, tetapi juga mereka bisa upgrade gitu, Pak. ya, Dan betul. hopefully someday semua flow-nya mereka kita bisa penuhin. Sehingga Ya, apa? Dengan hanya membayar di bawah Rp5.000 seharinya, betul. itu mereka bisa menghemat waktu cukup banyak. Yang tadinya untuk membalas WhatsApp bisa kalau ditotalin 2 jam sehari gitu ya, bisa jadi Betul. mungkin cuma 30 menit gitu. Betul. Jadi Betul. itulah target kita, dan kenapa orang harus memilih kita daripada kompetitornya kita, Pak. Iya, good point, good point. Jadi waktu kita cuma sedikit lagi, Riko. Jadi terima kasih Iya, sudah bisa ya menceritakan pesan lokal, karena bagi saya Riko adalah seorang yang menurut saya bukan saja sudah pengalaman berbisnis, punya bukti juga di Plaza Kamera, sekarang membangun startup baru yang mudah-mudahan juga menjadi sebuah startup yang luar biasa. Nanti saya nggak tahu, mudah-mudahan kalau valuasinya nanti sudah 1 triliun, Riko traktir saya nanti ya ke wah, Surabaya. Kita makan lagi, pasti, Pak. makan seafood lagi nanti di situ. Nah, Iya, tapi juga yang poin yang saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah kita mau mulai bisnis seperti yang tadi di awal saya bilang, kita boleh saja UKM ya, tetapi kita harus berpikir seperti startup yang seperti yang Rico lakukan itu. Jadi kita sudah mulai berpikir komprehensif dalam membangun bisnis ya. Nah, inilah kelebihannya menurut saya ya, yang bisa digunakan oleh teman-teman. Ini salah satu toolsnya adalah Smart Business Map ya. Tadi kita sudah bahas ya cara melihat Smart Business Map dengan cara Rico membangun pesan lokalnya sendiri. Tapi tentunya banyak ilmu-ilmu lain yang harus juga didalami untuk teman-teman ya. Jadi di Business ID kita juga sudah banyak ya, modul-modul sudah keluar lagi, ada 2 modul baru soal finance yang mudah-mudahan teman-teman bisa juga belajar. Jadi intinya kita ingin juga Business ID maupun saya secara pribadi juga ingin membantu teman-teman ya sharing juga ya pengalaman-pengalaman seperti Riko
mudah-mudahan Riko juga bisa membagi pengalaman nanti di bisnis forum ya nantinya. Nanti kita cari waktu lagi. Ya, kalau update-nya sudah banyak lagi, siap, Pak. Kita undang teman-teman yang lainnya. Kita pelajari lebih dalam nih. Apa yang betul-betul yang ditawarkan dengan pesan lokal ini ke teman-teman. Karena saya secara pribadi saya tidak jarang endorse. Saya jarang endorse orang dan saya tidak mau dibayar untuk endorse gitu ya. Tetapi kalau bagus saya akan bilang sendiri. Jadi menurut saya pesan lokal adalah salah satu solusi. Mungkin belum tidak satu-satunya solusi, tapi salah satu solusi yang menurut saya banyak dipunyai problem oleh para teman-teman sekarang ini. Jadi itu dulu malam ini terima banyak nih karena waktu kita cuma tinggal beberapa detik lagi. Salam untuk keluarga dan teman-teman semuanya dan juga para founders lain di pesan lokal. Sukses buat pesan lokal. Terima kasih, Pak. Untuk teman-teman semuanya, selamat malam. Ini ada recordnya nanti di IGTV. Mudah-mudahan Anda bisa pelajari apa pengalamannya Mas Riko membangun pesan lokal. Makasih Riko, selamat malam ya. Oke, di follow @pesan lokal Pak di Instagram. Pesan lokal di follow. Mas Riko-nya sendiri juga Riko Sah ya. Itu di follow di situ. SAC. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Budi, teman-teman.